Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Ibu Satyati Siti Kasanah SPD selaku CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Balapulang. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di ruang media ini dalam acara diseminasi budaya positif atau disiplin positif dari Ibu Satyati Siti Kasanah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan acara pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempercepat jalannya acara diseminasi disiplin positif, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Mubasirah. Kepada Ibu Dr. Anda Mubasirah kami persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Ibu dipersilakan duduk kembali.
memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balapulang. Kepada Bapak Mustahid SPD MPD kami persilakan. Saya Bapak sebentar ya. Apalagi melihat Bu Gas tadi jadi dirjen, saya tambah gemetar. Hebat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Sadiati Siti Hasanah, betul Ibu. Yang kami hormati ibu-ibu guru penggerak dan calon-calon guru penggerak yang hadir, karena ini semuanya calon guru penggerak. Seluruh ya Pak Ud. Pertama dan yang utama, mari kita memanjatkan rasa syukur, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta berbagai nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pagi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini, selain kita melaksanakan tugas, juga merupakan catatan amal kebaikan kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat serta salam semoga tercurah pada bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk umat yang beruntung yang dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini kegiatan diseminasi budaya positif yang beberapa kali juga sudah diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, dan ini bagian kegiatan yang harus dilaksanakan, betul ya Bu ya? Yang harus dilaksanakan dan juga didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kami berharap kegiatan seperti ini Bapak Ibu semuanya bisa mendukung dengan baik terkait dengan kebutuhan, keperluan atau hal-hal yang dibutuhkan dalam hal berkolaborasi, bekerja sama oleh calon guru penggerak. Dan nanti harapan kami juga Bapak Ibu guru yang belum guru penggerak atau belum calon guru penggerak termotivasi dan memiliki semangat untuk menjadi guru penggerak. Pak Wisnu, setuju ya? Ya, setuju. Jadi harus Bu Pras semangat ya? Ya, harus semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah bagian kegiatan yang harus dilaksanakan, dan memang di satu lingkungan kerja, di satu instansi atau mungkin di satu organisasi terkait dengan budaya positif memang harus terus digerakkan, harus terus diupayakan, harus terus diseminasikan. Jadi kami berharap Bapak Ibu semuanya, khususnya calon guru penggerak, ini belum guru penggerak, calon masih. Kalau
sebelah kanan dan depan saya sudah guru penggerak ya? Sudah, iya, selamat. Jadi alhamdulillah 3 guru penggerak sudah lulus dan sudah mendaftarkan diri dalam formulirnya. Moga-moga juga lancar semuanya. Kemudian sukses dan memotivasi juga kepada teman-teman yang lain. Nah, kemudian ini selain Bu Prasetya ini IP aksennya sudah di atas. Oh, mantap. Iya. 90 juga. Oh, luar biasa. Ya, makanya Kak tersebutnya agak beda. Karena wajahnya juga wajah-wajah ceria yang sudah ya. Masih 65. Bersabar Bu. Jadi saya juga demikian Bu. Jadi terus terang tadi pagi itu saya mendengar teman-teman TU. Ini juga termasuk budaya positif loh ya. Iya, betul nih. Ya. Jadi saya tadi pagi-pagi datang ke teman TU. Kemudian masing-masing berbunga-bunga dengan wajah yang ceria. Karena IP-nya sudah naik dan sudah di atas 70% semua. Tidak di atas 70. Kemudian saya ucapin selamat semuanya. Selamat gitu. Saya masih mendapat, saya bilang gitu. Tapi saya bangga dan senang. Saya bangga dan senang ketika teman-teman kami di atas kami semuanya tulus ikhlas. Bahkan kalau boleh Bapak Ibu kami nilai sangat baik semuanya. Walaupun sekarang juga dipermasalahkan ketika dinilai sangat baik. Tidak boleh, malah BKD disuruh turun untuk mengecek portofolio. Iya. Jadi ya sudah, kalau gitu baik semuanya saja. Ya. Yang penting tanggal 1 aja. Iya kan? Alhamdulillah. Wasyukurillah. Ya kan? Moga-moga yang belum nanti segera bisa menikmati juga seperti yang lainnya. Dan itu tadi saya begitu pagi-pagi sudah mengucapkan selamat kepada teman-teman, dan saya memang ikhlas tulus betul saya ketika teman-teman kami sukses, kami sangat bahagia dan senang. Walaupun saya di bawahnya tidak apa-apa, saya bilang gitu. Saya betul, saya masih 68, Pak Giono masih di bawah 70, sudah tidak apa-apa Pak, saya bilang. Tapi tidak tahu, begitu mereka kemudian cerita-cerita, kemudian saya masuk ruangan, saya nyalakan komputer saya, kemudian saya buka diri saya, si ASN ternyata sudah berubah 83. Nah, aku juga tidak ngerti. Wallahualam, saya terus terang, tapi kan ada yang, Pak saya masuk 70, Bu, nonton saya dibuat 71, seperti sudah di atas garis minimal itu, atau standar minimal itu, saya sudah tidak pikirin, saya bilang gitu. Betul, saya bilang begitu berulang kali sama teman yang nilainya 72 atau mungkin di bawah 75, tapi sudah di atas 70. Saya 71 saja sudah tidak pikirin. Jadi kan, tidak usah, bersabar aja. Termasuk nun sewu. Nah ini kaitannya dengan mengelola hati ya. Karena kita jangan kemudian harus, ya kadang kita memang ya seperti ketika kami sholat juga kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang ya Mas Bukit ya, kadang di samping, kadang malah orang melu sholat. Karena biar saya hanya mengontrol diri agar tidak kemudian jadi takabur. Kemudian saya selalu saya hanya mengelola diri. Kemudian juga ketika nonsewu ternyata ketika duduk di belakang, anak-anak itu tidak zikir tapi mainan HP. Ya, saya hanya pegang dada pundaknya dengan senyum aja. Dia juga senyum kemudian dimatikan. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang mungkin juga bisa ditiru oleh Bapak Ibu. Tidak harus dengan mengeluarkan sungguhnya gitu loh, ya kan? Kecuali kalau memang hal yang prinsip, ya sungguhnya dikeluarkan tidak apa-apa. Tapi jangan ngiluhnya yang dikeluarkan, ya kan? Ya Pak Mufid ya. Dengan senyum aja, udah dipegang dengan senyum aja. Beberapa kali saya karena mungkin di belakang anak-anak itu di samping
Pada pikir malah kali apa kok mas? Game. Iya. Dan aku cukup maju dikit kemudian tak pakai. Saya hanya senyum aja. Terus dia juga tersenyum kemudian dimatikan. Terus ngikutin. Jadi nun sewu hal-hal yang demikian juga mungkin dan mungkin Bapak Ibu semuanya sudah punya cara dan strategi yang lebih baik, punya pola dan cara yang jauh lebih baik dari kami, dan kami bersyukur, gitu kan? Jadi budaya positif atau katakanlah perilaku positif kita coba tetap upayakan. Kalau saya pernah mendengarkan TikToknya Gus Dur, mungkin panjenengan juga sudah pernah dengarkan. Kita lakukan yang kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan dan perilaku yang baik, walaupun pasti ada orang yang membenci, ada kebencian, tapi teruslah berjalan. TikToknya Gus Dur, kalimatnya kalau tidak salah suaranya Gus Dur. Jadi kita dalam melaksanakan kebaikan tetap terus berperilaku baik, tetap terus, walaupun yakin tidak akan semuanya kemudian akan hormat dan baik, mengatakan baik, enggak. Pasti ada yang benci, ada yang tidak suka, itu pasti. Pasti ada yang begitu. Ada yang dunia sih masalahnya, ya kan? Ya di dunia kan serba-serbi dan dinamikanya tinggi. Jadi nun sewu kalau misalnya kita berteman dengan 10 orang, kira-kira apakah kemudian teman 10 orang itu akan memberikan nilai positif kepada kita semuanya? Tidak. Sudut pandangnya masing-masing. Bahkan yang mencari kesalahannya yo akeh, ya kan? Nah itu tidak masalah. Yang penting kita sudah punya prinsip dan dasar, kemudian syukur keyakinan, hal yang baik. Nah, termasuk di dalam keseharian kita, di dalam kita melaksanakan tugas, kita sudah berupaya sesuai dengan aturan, ya mas ya. Kita sebagai kita itu bisa guru, bisa siswa, gitu kan? Kita sudah berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan aturan, iya kan? Nah, siswa juga demikian. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin ikuti aturan, walaupun kadang juga ada yang usil, ada yang komen, ada yang negatif. Ya kita senyum saja, ya kan? Kita tersenyum aja. Karena ketika kita tersenyum juga moga-moga dunia juga akan tersenyum. Iya kan? Pertama itu, yang kedua senyum kan kata Ustadzah Basirah juga sedekah gitu kan? Iya. Juga sedekah. Jadi ya kita yang penting kita berupaya semaksimal mungkin, walaupun kita juga tahu bahwa kita bukan malaikat, kita manusia biasa yang tidak lepas dari salah khilaf dan kurang, ya, salah khilaf dan kurang. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk siswa, mari kita kibarkan atau kita upayakan atau kita usahakan budaya positif, apa saja dalam hal melaksanakan tugas, dalam keseharian, dalam bertutur kata, bersikap, perilaku pun juga demikian, ya. Tapi dong ya rasa kemudian langsung kayak kiai baik cium tangan. Aku juga dengar pripun, apa mungkin karena mudah kayak tua begitu. Oh iya, oh gitu, iya. Tapi saya juga melakukan itu, saudara-saudaraku, teman-teman. Kepada Pak Kamal pun saya harus benar bisa lihat, bukan karena jabatannya, tapi karena usia. Dan kapanpun ketika usia itu ya kami tetap melakukan itu. Kepada Bapak dan teman-teman kami yang senior lah, di atas usia saya tetap membuka badan dengan salaman. Hanya kalau saya cium kadang penak gitu, malah bingung dia, iya kan? Malah nanti sakanya berlebihan, iya kan? Cukup membuka badan aja sebagai hormat kami, boleh dilihat. Dan itu karena sudah melekat pada diri kami. Moga-moga salah apa benar?
terus ya. Ya, itu termasuk budaya positif. Ya sewajarnya saja. Bukan karena kepala sekolah itu bukan jabatan, saya menanggapinya bukan jabatan. Sama sekali dalam hati kami tidak. Justru kami bahaya. Hak dalam diri kami begitu. Jadi kami berpikirnya kepala sekolah ada jabatan, itu tugas tambahan. Kadang kalau ada yang tanya, saya tidak mengatakan kepala sekolah, saya guru SMA negeri 1 Balapulang. Kalau dia tidak ngerti, nah aku sih takkan, sing cekelan batuk, kepala sekolahnya siapa? Nanti saya bingung. Jawabnya gimana kira-kira Bapak Ibu? Gitu. Itu yang rumahnya blubuk, saya bilang gitu. Yang rumahnya blubuk biru. Dia ketawa saja akhirnya, karena rumahnya blubuk berarti ya di depannya begitu. Saya sering mengatakan, tidak langsung mengatakan kepala sekolah enggak. Saya nanti, Bapak kerja di mana? Guru SMA, saya bilang gitu. Di mana? Di Balapulang. Kepala sekolahnya siapa ya sekarang? Sekolah batuk kalau itu. Iya, terus betul saya. Ya saya akhirnya tersenyum aja. Sebenarnya laki-laki kan benar. Saya bilang di rumah sih, sepertinya laki-laki itu kan ya nanti malah ya toh. Ya itu tidak hanya sekali dua kali, saya kadang seperti itu. Jadi nun sewu, kami berharap dan berdoa moga-moga Bapak Ibu, ya ini tadi hanya sekedar satu cerita aja. Ya moga-moga ketika memang Bapak setuju, Bapak Ibu setuju, monggo. Tidak setuju, alhamdulillah, yakin. Tidak apa-apa. Kami malah berterima kasih, barangkali memang juga salah. Jadi kalau saya mengajak, tak ajak belum, alhamdulillah. Orang belum, alhamdulillah. Gitu. Enak dong. Dalam pikiran enak. Jadi tidak beban. Begitu Bapak Ibu semuanya. Monggo nanti banyak hal, karena saya banyak disebut dulu baru 33 tahun Bu. Baru 33 tahun. Jadi ya sudah relatif cukup lah mengenali, walaupun masih banyak sekali kekurangannya. Ya Bu Rini ya, Bu Pras. Aku kalau melihat Bu Pras gitu, memiliki semangat begini. Ya selain semuanya juga semangatnya yang tinggi itu saya. Karena sekarang sudah tidak ada yang dirasa lagi yang ya lebih ya sudah ini ya, setelah ketemu dengan saya kan terus begitu semangat, langsung semangat biar sehat selalu. Iya semuanya biar sehat selalu, kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan sepenuh hati. Sopol diniati dari rumah dengan membaca apa Bu Ustaz? Bu Ustazah betul. Kalau mau berangkat baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dengan itu, maka apa yang kita upayakan adalah ibadah. Bapak itu ya sudah apa? Ya, aku santai aja. Tapi itu hal yang baik ya kita tetap sampaikan. Terus sudah dan baca. Ya kita kan hanya berharap. Ustaznya kan guru ya, artinya kan ustaznya kan guru nggih. Kalau ini Ustaz Uul, Ustaz Dian, Ustaz Mubin, Ustaz Trisno, Ustaz Firman. Iya, jadi ya monggo lah. Jadi moga-moga dengan sebutan itu juga mengarahkan kita ke hal yang positif dan yang lebih baik. Orang ini gak bisa lebih baik lagi. Ini serah mau ini dalam tangga acting aja. Kata saya pun cukup nghitung ini. Iya. Barangkali nanti terus aku kurang terus dipotong. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ya nun sewu kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya
apalagi yang sekarang sedang berbadan dua, ada nggak? Oh ada. Itu juga mendidik dari dalam, dari kandungan. Itu tidak lepas. Maka ketika seperti nunjuk contoh aja ya, tidak apa-apa ya Bu Devia ya. Kalau Bu Devia berangkat kemudian mau berangkat ke dinas, kemudian mengambil air wudhu, walaupun sholatnya nanti, kemudian diniati basmalah, juga sungkem kepada suami, itu adalah bagian dari pendidikan anak yang dikandungnya, tidak lepas. Wallahualam. Kalau saya keyakinan yang sama. Aku itu kalau pas dulu cerita, karena budaya positif ya. Aku itu kalau anakku semua di rumah, karena semuanya pipi kanan kiri batuk, salaman, kemudian pipi kanan pipi kiri batuk, kabeh. Dan nyatanya memang jadi tentram Pak itu. Kalau yang di rumah dua ya dua, lengkap ya 5 huruf, betul. Dan nampaknya berbeda. Alam sampai sekarang. Dan itu terinspirasi dari anak yang paling kecil. Dulu saya anak paling yang kecil itu memang agak beda. Semuanya cantik Bu, tidak ada yang bagus Bu. Ya aku untuk protes itu. Karena ada yang bagus saya bingung. Itu si kecil itu ketika TK memang SD kelas 1 kan dulu salaman saja, tapi begitu kemudian yang kecil minta kanan kiri, batuknya pengen dikecup, ya sudah kami lakukan. Akhirnya semuanya, termasuk ibunya juga begitu pengennya. Betul. Setiap saat kalau Ya tidak setiap saat, minimal waktu berangkat itu sama waktu-waktu tertentu lah. Iya kan? Enggak, aku apa adanya. Iya. Dan itu barangkali kemudian yang kami rasakan juga lebih nyaman. Tapi kadang kalau pas silang pendapat Bu, juga beda Bu. Kalau ngadu gesek. Tapi ya enggak apa-apa, aku santai aja. Aku santai aja. Memangnya gue pikirin. Iya kan? Oh iya. Iya. Emangnya gue pikirin. Ya kadang kan gitu ya, namanya manusia, kemudian mereka juga punya rasa dan tapi aku tidak ambil pusing, Ya berbeda ini berarti ada masalah gitu. Ini berarti ada masalah ini. Nanti kita skenario. Kayak kita punya skenario berikutnya tuh. Karena kalau ngajari kan berdua, kalau sendiri kan tidak bisa. Gitu aja Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Devia, kami ambil contoh. Moga-moga jenengan juga setuju. Tapi moga-moga Allah berikan hidayah, kemudian bimbingan, kemudian selalu sehat walafiat, sehat pada waktu melahirkan dan ibunya maupun yang dilahirkan. Kita hanya bisa membantu doa. Moga-moga Allah mengabulkan semua harapan dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan di hati dari Bapak Ibu semuanya. Kami manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kersa mari pangapunten Bapak Ibu. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balapulang. Matur nuwun atas bimbingan, arahan dan motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara inti yaitu diseminasi budaya positif.
oleh Ibu Satiati Siti Kasanah SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kalau kita kasih tepuk semangat dulu? Kalau saya bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Wow, keren gitu aja ya. Ya, boleh berdiri Bapak Ibu. Sebenarnya dari tadi duduknya agak capek untuk melepaskan sendi-sendi ya. Saya mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita langsung mengikuti pemaparan atau diseminasi budaya positif dari Ibu Satiati Siti Kasanah. Kepada beliau kami persilahkan. Apa dulu? Oke, bukan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Bapak Ibu Waka dan Kasubag TU SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Balapulang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka diseminasi budaya positif di pagi yang cerah ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mohon maaf untuk lebih tadi sudah diawali oleh Ibu Durotun, untuk lebih semangat lagi Bapak Ibu sebelumnya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yeah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semangat sekali dan cerah sekali. Mudah-mudahan nanti tidak boring, tidak ngantuk dalam mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk lebih menyemangati, bolehkah juga kami membacakan pantun satu saja yang baru saja saya pikirkan? Ya. Terima kasih. Jalan-jalan ke pasar Balapulang, ke apotik beli obat. Ya. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, pada siang hari yang cerah ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif yang tentunya Bapak Ibu sebenarnya dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah tentunya sebenarnya sudah dilakukan. Hanya saja Bapak Ibu, marilah apa yang kita lakukan yang selama ini kepada putra-putri atau siswa didik kita barangkali bisa ditingkatkan sehingga bisa melahirkan generasi, atau kita bisa mensukseskan atau menuntun anak didik kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Baik Bapak Ibu, apa itu budaya positif atau disiplin positif? Yaitu langsung saja ya Bapak Ibu, untuk mengikat waktu. Disiplin positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Tadi langsung saya kan lawas. Ya. Konsep dasar disiplin positif atau budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu dalam menangani siswa bermasalah kemarin banyak sekali yang nanti bisa kita kupas bagaimana cara penanganan yang baik, yang sesuai dari teori motivasi, hukuman, penghargaan atau menggunakan restitusi atau menggunakan konsep disiplin positif. Jadi bagaimana kalau anak terlambat disuruh lari ke lapangan 10 kali atau naik lari ke Guci turun ke SMA, itu apakah cocok misalnya terlambat atau apa, ya nanti kita bahas bersama. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas hendaknya dibuat untuk pembelajaran di kelas supaya bisa berlangsung dengan nyaman, aman, serta menyenangkan. Anak-anak biar di kelas itu bisa melakukan pembelajaran itu seenak mungkin, senyaman mungkin. Maka dibuat di awal pembelajaran atau di awal tahun pelajaran supaya anak-anak itu nanti kalau kedepannya dalam pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Oke, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan pokok dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi yang meliputi 5 posisi kontrol guru sebagai manajer, apakah sebagai teman, apakah sebagai coaching ya. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Ya, bagaimana kalau kita menangani anak yang bermasalah itu bisa menyadarkan, tidak usah dipukul, tidak usah disuruh lari, ya nanti mungkin bisa kita lihat pada contoh. Sebelum ke sana Bapak Ibu, lebih lanjut ini ada pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Yang pertama boleh Ibu 20. Bagaimana kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Menurut Ibu bagaimana? Terima kasih Bu. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak kalau menurut saya. Ini tepat atau kurang tepat itu Bu? Ya. Sebetulnya kurang tepat, tetapi banyak yang memang menggunakan hukuman itu sebagai salah satu upaya untuk mendisiplinkan anak. Jadi anak itu seolah dibuat pertama biar mau ikut dulu, mau tertib dulu, baru kemudian setelah mendapatkan efek jera, baru kemudian harapannya anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi anak itu menghindari hukuman untuk disiplin untuk tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Sebetulnya itu sebagai upaya awal, harapannya seperti itu menurut saya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat yang jawabannya hebat sekali. Ternyata ibu satu ini merupakan ibu contoh yang bisa, ibu yang hebat, masih muda, kreatif, profesionalisme, inovatif, yang dengan jawabannya yang tak itu membuat kita lebih bahagia, lebih mantap untuk membahas materi ke depan lebih baik lagi. Oke, bagus sekali. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sebenarnya boleh ya di awal, tapi apakah hukuman itu cocok sekali untuk anak yang bermasalah? Nah, nanti kita lihat. Kemudian di bahasan selanjutnya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Miss Putri? Bisa menurut Miss bagaimana pendapat Miss kalau pemberian hukuman dengan hal positif dengan membaca atau membersihkan halaman cocok
seperti membaca masih bisa diterima karena juga untuk lebih menambah wawasan dia dalam salah satu pelajaran atau pengetahuan dia. Jadi kalau untuk membersihkan halaman sekolah dan lain sebagainya mungkin kita tidak tahu bagaimana dia kapasitas, barangkali mempunyai penyakit bawaan, riwayat dan lain sebagainya, kita kan tidak tahu. Atau mungkin si anak tidak boleh terlalu capek seperti asma, kita kan tidak bisa menerapkan dengan menghukum dia untuk walaupun itu baik membersihkan halaman sekolah, tapi kurang tepat menurut saya seperti itu. Baik, luar biasa Ibu Putri yang muda juga, yang lincah dan energik ya, jawabannya bagus sekali. Oke, ya. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan apa pendapat Ibu Putri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini saya pengen mendengar Bapak Wisnu dulu yang kayaknya siap, sudah standby. Semoga Bapak Wisnu, bagaimana pendapat Bapak Wisnu tentang pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, Pak Wisnu. Ingin memberikan tanggapan mengenai penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan yang dimaksud di sini adalah tidak bersifat materi, karena apabila dalam bersifat materi itu nanti akan tergantungkan anak dengan hal yang sifatnya itu bentuk ya, atau materialistis, sehingga bagi kami tidak setuju dengan hal tersebut. Akan tetapi penghargaan di sini adalah bagaimana menghargai seorang anak. Dalam memberikan penghargaan itu berupa motivasi belajar, semangat, dan tentunya bisa meningkatkan gairah dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Jawaban dari Bapak Wisnu juga luar biasa, yang mana motivasi itu tidak harus berbentuk materi, juga bisa dengan motivasi dengan penghargaan, pujian ataupun semangat ya, sehingga anak menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita lihat dari disiplin positif yang selanjutnya, yaitu teori kontrol atau teori pilihan yang menurut Dr. William Glasser. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul. Tidak usah kayak diri kita sendiri dulu. Ya. Itu seperti yang teori yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Kemudian menurut beliau, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, yang disebut dengan teori motivasi. Ya. Motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. X luar, in dalam. Ya. Ekstrinsik, motivasi ekstrinsik meliputi misalnya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu adalah teori motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik, dirinya sendiri. Ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru. Ini dari perilaku contoh yang menunjukkan dari 5 posisi kontrol. Ya, guru bisa berperan menjadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau
manajer. Jadi kita sebagai guru bisa berperan yang paling baik yang mana menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bapak Ibu dengan bekerja tiap hari itu janji mendapatkan rezeki, kemudian rezeki untuk tujuan akhirnya adalah untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian penguasaan. Ya, kita kalau sudah memiliki kita berkuasa, misalkan menguasai lingkungan, kita tahu akan mau melakukan apa saja lebih mudah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang keluarga, kasih sayang teman, itu adalah yang juga merupakan kebutuhan dasar. Coba Bapak Ibu misalnya tidak ada yang mencintai dan menyayangi, bagaimana hidupnya? Gak ada yang hampa, ya betul Bu20 luar biasa benar, ya hampa. Masa nggak ada yang mencintai? Ya, kita selaku manusia normal ya wajib atau kebutuhan dasar kita saling menyayangi dan saling mencintai. Ya, betul. Kalau tidak disayangi, coba Bapak Ibu bekerja sendiri, nggak ada yang istilahnya memperhatikan benar apa salah, padahal Bapak Ibu ngotot bekerja tok, tidak ada yang menyayangi lah, buat apa ya kan? Bapak Ibu bisa merasakan sendiri bagaimana kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang contoh kecil Pak Dian, Bu Yuni, Pak Firman kan baru di SMA Negeri 1 Balapulang, sudah diterima di SMA Negeri 1 Balapulang dengan bukti disayangi, dicintai oleh teman-teman guru SMA Negeri 1 Balapulang karena baru. Nah itu juga yang dibutuhkan Pak Fitro, Pak Firman salah ya, Pak Yuni, Bu Yuni ya itu. Kemudian kesenangan, ya lanjut. Yang 5 kebutuhan dasar, kesenangan. Bapak Ibu senyum, jajan ya kesenangan ya, ada jajan ya sebenarnya kesenangan juga ya. Ya, senang, bahagia, healing bahagia, makanya healing ya. Mungkin nanti kalau libur, besok libur habis gaji 13 cair, nah untuk bersenang-senang sedikit dengan keluarga itu juga kebutuhan dasar ya, nggak apa-apa, wajib ya atau dasar juga. Kemudian kebebasan, Bapak Ibu, kebebasan juga merupakan kebutuhan dasar. Coba kalau Bapak Ibu diikat ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, tentu itu kalau diikat nggak boleh kesana kemari, nggak boleh keluar sekolah sebelum waktu pulang, harus berada di sekolahan. Nah itu juga wah kurang nyaman ya, sehingga kurang ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia 5. Kemudian segitiga restitusi. Dari manajer, kita sebagai guru itu bisa melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Misalnya di kelas itu supaya pembelajaran baik, tidak boleh menyentek, atau katakanlah dengan jujur, tidak boleh terlambat, disiplin. Jadi keyakinan kelas nanti kalau dituliskan atau dibuat itu jangan menggunakan kata negatif, maksudnya tidak boleh, dilarang, itu tidak boleh. Pakainya yang kalimat positif, misalnya jujur, tanggung jawab, disiplin, beriman, bertakwa. Nah, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai dan selesai. Nah, itu beriman dan bertakwa. Terus jujur tidak boleh menyentek. Kemudian tanggung jawab, piket
setelah dituliskan di kelas itu dilaksanakan sesuai jadwalnya. Itu juga merupakan kalimat positif yang dipakai ya. Kemudian apalagi misalnya tertib. Nah, tertib pakaian, tertib seragam. Hari ini pakai batik, ya pakai batik. Besok pakai korpri, ya pakai korpri. Itu contoh juga merupakan dari keyakinan sekolah kalau itu bukan kelas. Kalau Bapak Ibu guru dibuat dengan menggunakan keyakinan sekolah. Kalau kelas ya siswa-siswi kita dengan seragam, pakai dasi, pakai ikat pinggang dan sebagainya. Next ya. Atau nanti kita contoh. Nah, sekarang Bapak Ibu coba ini ada perubahan paradigma ya, kegiatan mengepat. Coba Bapak Ibu berpandang-pandangan dengan tempat duduk yang terdekat. Kemudian di tangan Bapak Ibu silahkan ambil sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu berharga atau sangat berharga ya bagi Bapak Ibu. Kemudian dikepal. Nah, satunya kemudian merebut. Coba Bapak Ibu dipraktekkan. Satunya mengepal barang yang menurut Bapak Ibu berharga. Apa? Yang ada di Bapak Ibu sekarang. Apa? Nah, boleh. Apa saja? Kira-kira nek diminta sebelahnya boleh nggak? Ya. Berharga loh. Itu kalau nanti diminta. Ya, oke. Ada satu yang boleh, ada satu yang nggak boleh. Nah, nggak boleh. Ya bagus. Yang nggak boleh pasangan Bu Yuli sama Bu Mubas. Yang boleh tadi? Oh, Bu Ati sama Mbak Dita. Bu Dita. Oke. Bu Mubas. Kenapa? Yang punya siapa? Yang dompetnya Bu Mubas. Kenapa Bu Mubas tidak boleh barangnya diminta temennya? Coba, mic-nya mana tadi? Oh ya. Kenapa? Ya karena itu milik saya dan menurut saya itu yang sangat berharga. Iya bagus ya itu Kelangsungan hidup. Jadi Tapi kan ada ya untuk iya. Jadi sekuat tenaga ya Bu untuk mempertahankan. Iya. Oke. Tidak boleh ya berharga. Iya. Iya berharga kok dikekek, nggak boleh dong. Yang punya Bu Ati kenapa boleh berharga kok boleh? Ayo kenapa? Ya monggo. Ya. Alasan saya kenapa saya memberikan ke teman saya dengan ikhlas karena pada dasarnya saya itu sifatnya suka memberi. Jadi ketika saya memberi nanti Allah itu akan memberi daripada dan itu keyakinan saya. Baik. Buat Bu Ati luar biasa. Ya, yang satunya mempertahankan karena untuk kelangsungan hidup, yang satunya yakin bahwa kalau kita memberi itu nanti akan dapat ganti. Oke, apa yang terjadi? Ya, ini merupakan contoh dari paradigma dalam pembelajaran kita. Ya, bagaimana untuk Oh boleh silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sajati atas waktunya. Ini tadi ada satu pertanyaan, tapi ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama adalah tadi Bu Mubasilo membolehkan. Tidak boleh. Jawaban nanti membolehkan. Nah ini yang baik itu yang mana? Menurut Ibu Sadia. Alasannya apa? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi dari kepalan tangan itu kan masing-masing ya. Jadi kalau bagaimana yang paling baik mana? Yang semuanya baik karena masing-masing memiliki alasan sendiri. Bu Ati sebagai yang sifat dasar orang baik hati, Bu Mubas untuk kelangsungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar. Jadi masing-masing
ya baik ya, gitu Ibu. Jadi semua baik, semua baik. Hanya apanya dari segi-segi mananya, gitu. Dan dari kalau kita menilai sesuatu itu ya dari mana-mana memang berdasarkan keadaan, situasi juga bisa, gitu. Lagi ada sebentar. Ya. Boleh saya nambah? Ayo benar-benar silakan Ibu. Terima kasih. Ya, tadi di samping saya untuk langsung hidup, itu juga dalam Islam itu kan juga ada istilah mempertahankan harga diri itu adalah suatu kewajiban gitu ya. Dan orang yang misalnya meninggal atau sampai mati karena mempertahankan harga diri itu juga dapat termasuknya mati syahid. Ya, terima kasih luar biasa. Yes. Memang Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Balapulang itu hebat-hebat semua. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bosan, boleh berdiri semuanya. Ya, biar tidak duduknya tidak terlalu lama. Okay. Jangan berdiri terus, tidur. Tidur istirahat. Oke. Untuk meeting sebentar, ya. Bapak Ibu menirukan gerakan saya dengan juga mengatakan gerakan tersebut namanya kita belajar gerak antagonis, ya. Ya, gerak antagonis sekalian kita mempraktekkan. Ya. Bapak Ibu nanti biar tidak supaya nggak boring saja ya. Nanti gini, abduksi, ADD, abduksi, pronasi, latihan ya. Pronasi, supinasi, fleksi, ekstensi, depresi, elevasi. Gampang kan Bapak Ibu? Biar tidak ngantuk, sekaligus mengingatkan materi ya, juga itu kan semua bergerak ya. Atau buat ibu-ibu sendiri kalau di rumah, Bapak Ibu di rumah ya, kita biar semua badan itu bergerak, menunjukkan apa, untuk mengetes bahwa tubuh kita itu sehat sempurna, semua bisa digerakkan. Ini kelihatan sepele kalau menderita sesuatu, tidak bisa membalikkan seperti ini, susah. Mendingkluk itu susah. Kalau terjadi gangguan, oke ya, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Oke,
belajar. Ya, guru mengontrol murid dengan mengontrol keadaan, kritik dan membuat orang yang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Jadi ternyata dikritik, kalau dikritik itu kita malah justru membangun kita, menguatkan karakter kita. Misalnya pakaian kita kurang rapi, belum disetrika, kerudung saya belum halus, misalkan disetrika, oke, ya itu juga malah bisa menguatkan nantinya ke depannya lebih baik. Penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi kata Bu Twenty tadi misalnya dihukum beri hukuman tadi, kadang memang karena tidak mau melakukan bisa mengontrol untuk mengontrol. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin anak-anak kita merasa, kenapa sih Bu rambutnya nggak boleh gondrong? Kenapa tidak boleh merokok? Padahal kalau itu semua itu bagus semua. Kenapa kalau tidak boleh merokok? Ya, Bapak Ibu bisa jawab, karena ini kalian itu masih masa pertumbuhan. Jadi kalau merokok harusnya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu oksigen. Kenapa malah CO2 yang dimasukkan? Berarti kan salah kaprah dalam teori respirasi tubuh kita. Maka ya Bapak Ibu PK terutama, kalau misalnya anak ngeyel, kenapa nggak boleh ngerokok? Karena kalian itu masih masa pertumbuhan. Pertumbuhan ada fase yang dimana ada namanya fase low, fase pertumbuhan cepat. Kalau terganggu oleh adanya CO2 tadi, maka pertumbuhannya akan terganggu. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya jadi sakit paru-paru. Penyakit, sehingga pertumbuhannya tidak lancar atau terganggu. Kenapa? Iya, bibirnya hitam. Ya, rambutnya kenapa nggak boleh gondrong? Ya, kalau gondrong itu kalau pas melihat mikroskop nanti yang dilihat itu katanya cacing. Ada cacing panjang-panjang hitam-hitam, padahal itu rambutnya ya lember apa ya? Terurai, itu kalau mau jawaban ilmiah ya itu nanti kalau anaknya protes, anak didik kita, kenapa nggak boleh rambut panjang, kenapa nggak boleh ngerokok, kenapa nggak boleh, itu ilmiah semua jawabannya. Jadi untuk keselamatan peserta didik kita sendiri terutama. Oke, kita lanjut agak cepat, bagus ya. Kemudian skip ya, ini sudah ya, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Ya, tadi dengan segitiga restitusi. Bagaimana? Langsung ya ke. Nah, ini sudah ya tadi. Instrik, ekstrik. Ya, ini sudah. Oke. Nah, keyakinan kelas tadi juga sudah ya. Menghormati kesehatan. Nah, keyakinan kelas. Nanti contoh letterlucknya nanti saya kasih contoh. Kemudian abstrak, kesepakatan.
kesepakatan ini 11-3 bukan 11-12 IPA 3 ini ya. Terus teori. Nah, kebutuhan dasar juga sudah ya. Tadi sudah. Tinggal kita menuju ke segitiga restitusi yang terakhir. Ya. Yang paling penting. Nah, ya. Nah, ini restitusi. Nah, inilah. Nah, ini terakhir. Ya, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid atau berdialog untuk memperbagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yaitu segitiga restitusi itu tiga ya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Seorang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Misalnya ya, anak misalnya melakukan kesalahan, misalnya mencontek. Jadi jangan langsung dipukul, jangan langsung ditarik atau diumumin, tidak boleh itu. Ya, jadi kita tanya dulu dengan menstabilkan identitas. Ya, nanti dipanggil, kemudian ditanya, kenapa kamu menyontek? Nah, bla bla bla. Nanti jawabannya mesti bla bla bla. Maaf Bu, semalam nggak belajar ini itu. Nah, itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas. Atau misalnya yang terlambat, oh kamu terlambat, pulang kenapa pulang kok? Nggak boleh, tanya dulu. Kenapa kamu nggak bisa mengambil orang tua? Tanya dulu orang tuanya. Apa kenapa? Ternyata orang tuanya meninggal semua sih. Gimana ya kan gitu. Jadi kalau langsung disuruh pulang panggil orang tua, nggak akan bisa. Tanya dulu. Orang tuanya di rumah aja Mas. Oh nggak punya Bu, orang tuanya sudah ke Jakarta, ngapain sudah pisah sama orang tua, bapaknya sama ibunya. Seperti itu biasanya ya. Jadi itu dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahan atau kebutuhan, validasi kesalahan. Misalnya, kenapa sih kamu kok tadi nyontek atau kenapa sih kamu terlambat? Oh, ini Bu, tadi kerja dulu, misalnya dibeliin rumah traktor sawah dulu supaya dapat uang untuk sangu. Kadang-kadang seperti itu loh. Ya, sebagai contoh kemarin Bu Ida ya, kemarin ada siswa kita juga seperti itu, ditanya, kenapa kamu terlambat? Misalkan ternyata di rumah itu ke sawah dulu, misalkan. Contohnya traktor sawah dulu, kemudian dapat untuk sekolah. Ternyata siswa kita seperti itu ada. Nah, kalau kita hanya menyalahkan terlambat langsung dipentong suruh pulang, itu ya tidak tepat. Jadi kita tanya dulu, ternyata seperti itu. Kita mah enak, atau siswa-siswi yang lain, atau kemungkinan kalau yang bapak ibu di rumah punya duit banyak kok sampai terlambat, mungkin bisa kita arahkan yang lebih. Kalau yang seperti itu kita mendengarnya aja kan ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah terakhir, bagaimana kalau seperti itu, kira-kira kamu salah enggak? Oh iya Bu, saya salah, mohon maaf, saya besok tidak mengulangi bla bla bla. Nah, yang artinya siswa atau anak didik kita dengan sendirinya atau otomatis menyadari atas kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulang. Nah itulah Bapak Ibu untuk segitiga restitusi yang nantinya bisa Bapak Ibu praktekkan dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Ya selesai ya Bapak Ibu, contohnya sudah nanti tadi yang tayangan di awal tadi ya Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi maupun keyakinan kelas yang tadi di awal sudah ditayangkan, dan ini umpan balik. Sekiranya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini dulu. Tapi barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Oh tanya Pak Wisnu monggo. Terima kasih atas waktunya Ibu Safiati Hasanah Siti Hasanah. Insya Allah nanti jadi guru penggerak. Amin. Yang ingin saya tanyakan kan mengenai segitiga restitusi
di mana mengedepankan dialog antara guru dengan peserta didik. Nah, dalam berdialog itu kan pastinya apakah guru itu harus mempunyai ilmu di luar istilahnya dialog tersebut, misalnya psikologi tubuh, gerak tubuh yang memungkinkan bahasa tubuh tersebut bisa menjadi suatu kebohongan yang dilakukan oleh peserta didik. Karena kebohongan itu kan biasanya menjadi suatu penyakit. Kalau satu kebohongan itu terus-menerus dilakukan, maka orang tersebut itu tidak akan pernah merasa bahwa dia itu bohong. Itu saja. Terima kasih dari saya. Luar biasa. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Memang ya, dalam melakukan segitiga restitusi, bagaimana apakah kita juga dengan melihat psikologis anak. Jadi dengan kalau kita pendekatan secara apresiasi intrinsik ya, itu kalau kita dekati pelan-pelan, nanti anak itu dengan sendirinya akan bisa mengutarakan kenapa dia nggak sampai berbohong. Misalnya, kamu ngerokok ya? Enggak bu. Kemudian ditanya-tanya, akhirnya misalnya, iya bu saya ngerokok. Kenapa kamu ngerokok? Itu awalnya seperti ini. Ya, kebohongan nanti dari si anak-anak kita insya Allah masih lugu seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, anak itu kan merupakan istilahnya seperti kita sebagai guru itu, anak itu yang padi kita mau tanam itu, atau sawah yang akan kita tanami padi. Bagaimana kita, atau kertas yang sudah ada titik-titiknya, kita akan menebalkannya. Jadi anak itu sebenarnya itu sudah istilahnya baik, dari dasar baik semuanya. Hanya bagaimana dia, karena dalam mengarahkannya itu tidak ada, sehingga mungkin berbuat bohong atau istilahnya berbuat tidak sesuai aturan. Itu dikarenakan ya karena tadi kemungkinan situasi ataupun tidak ada yang mengarahkan tadi, sehingga tapi kalau sebagai guru kita pelan-pelan nanti kita kejar apa yang dari dia katakan, lama-lama nanti insya Allah dia, oh ternyata dia bohong itu seperti ini, ada alasannya. Sehingga sebagai guru kita wajib untuk meluruskannya, untuk bisa memberi penjelasan bohong itu bagaimana, apa akibatnya, sehingga untuk biar anak sadar, oh iya ya Pak, mohon maaf saya bohong ya, supaya anak itu bagaimana caranya biar dia menyadari atau sesuai keyakinannya, keyakinan kelas tadi atau keyakinannya, oh iya ya Pak, berbohong itu ternyata saya dosa dan sebagainya, sehingga oh iya Pak saya berjanji nanti tidak akan bohong lagi. Seperti itu Pak, barangkali ditambahkan Ibu BK, monggo Bu. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wisnu. Kalau dalam BK ya Mas Wisnu, itu sebenarnya segitiga restitusi itu kan yang pertama tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana caranya agar anak merasa bersalah pun masih kita hargai. Karena setiap individu itu, kita meyakinkan anak bahwa individu itu tidak ada yang sempurna. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kemampuan yang kita miliki itu bagaimana caranya kita memberi pertanyaan terbuka agar anak lebih mau terbuka atau jujur menceritakan masalah yang atau kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan yang kedua, kita hadir penuh. Karena kalau kita hadir penuh dalam permasalahan yang dihadapi oleh anak, tentunya anak akan merasa didengar, merasa dimengerti. Itu anak akan lebih terbuka terhadap kesalahan-kesalahan atau permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widoh yang telah menambah dari pertanyaan, menjawab pertanyaan Bapak Wisnu. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi. Cukup Bapak Ibu? Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi kami dengan dari awal sampai akhir. Hanya satu kata untuk Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi dan kami mohon
maaf jika ada salah kata. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sadiati Kasana selaku CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Balapulang. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sadiati Siti Kasana bermanfaat untuk kita semua dan memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan Mas Wisnu, Mas Mufi dan yang lainnya segera tergerak hatinya untuk mendaftar karena banyak sekali manfaat yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak. Contoh yang paling sepele itu tentang bagi yang belum mengikuti PPG. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, maka tidak diwajibkan untuk mengikuti perkuliahannya langsung pada ujiannya. Itu berarti sangat bermanfaat sekali. Silakan Mbak Devia segera mendaftar. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya yang sangat luar biasa kepada diseminasi budaya positif dari Ibu Sadiati Siti Kasana. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami selaku pembawa acara dalam kegiatan pagi hari ini mohon maaf atas semua kesalahan dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Sadiati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Alam Darmawan, guru SMA Negeri 1 Balapulang. Saya merasa senang dan tentunya membuka wawasan saya tentang budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Sadiati Siti Hasanah dengan cara melakukan budaya positif bagi kami warga sekolah agar lebih positif dalam menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Dan tentunya kami merasa sangat bangga yang dilakukan oleh Ibu Siti Sadiati Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk bisa lebih semangat pada pagi yang cerah ini, mari kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Terima kasih atas senyuman kalian di pagi yang cerah ini. Kalian diawali dengan kalau sudah dengan senyum, insya Allah kalian akan semangat terus belajar. Amin. Amin. Oke, Bu Guru pada kesempatan kali ini akan mengajak untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas itu dibuat untuk kalian atau dibuat oleh kalian semua atau kesepakatan kelas supaya pembelajaran yang ada di dalam kelas ini nanti akan berlangsung aman, nyaman sehingga kalian dalam belajar itu enak, nyaman sehingga kalian semangat untuk belajar itu tinggi. Bagaimana untuk membuat keyakinan atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Nanti kalian akan menuliskan keinginan kalian untuk bagaimana kelas ini bisa berjalan dengan baik untuk pembelajaran itu. Nanti Bu Guru akan bagikan sticky note, masing-masing kalian akan menuliskan apa keinginan kalian untuk supaya kelas kalian, terutama di kelas 11-3 ini menjadi kelas yang mengenakan atau menyenangkan sehingga kalian belajar itu nyaman ya. Contohnya seperti apa ya keinginan kalian, misalnya bagaimana kalau pas ulangan itu tidak boleh nyontek ya, atau
atau tidak boleh gaduh. Nanti ini sudah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama atau kalian buat bersama-sama. Jadi dalam pembelajaran nanti kita laksanakan sesuai apa yang kalian tuliskan ke semuanya tadi, ya, yang berdoa sebelum pelajaran, mentaati tata tertib, jujur, tanggung jawab, menjaga kebersihan. Nah, itulah yang nantinya dalam pembelajaran terus kalian laksanakan supaya kalian bisa belajar di SMA Negeri 1 Balakulang ini atau di sekolah, terutama di kelas 11 ini dengan senang, dengan semangat, sehingga kalian bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan bisa tercapai cita dan cita kalian. Oke, Bapak, kalian sudah melaksanakan menuliskan keyakinan kelas, hingga nanti keyakinan kelas ini kalian sudah disepakati, kalian menuliskan nama dan tanda tangan untuk sebagai bukti bahwa kalian itu sepakat untuk menuliskan yang sudah kita bikin bersama. Sekarang untuk menuliskan kesepakatan tanda tangan untuk menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, nanti masing-masing maju ke depan untuk tanda tangan. Mulai dari aksen 1 ya. Keyakinan kelas ya, kita sepakati bersama-sama dengan bukti kalian menuliskan dan tanda tangan. Keyakinan kelas 11 ya, 11.3.3. Kalian tanggal berapa ini ya? Hari Kamis tanggal 6 Juni. Jadi berlaku keyakinan kelas ini yang sudah kita buat mulai 6 Juni 2024. Ya, urut absen maju ke depan untuk menuliskan nama dan tanda tangan. Yuk mulai dari absen 1 Mas. Mbak. Ya, silakan. Absen 2 siap-siap. Absen 3. Absen selanjutnya ya, urut absen sampai semuanya. Berarti ke sana udah kelihatan ya? Ayo selanjutnya siap antri biar agak cepat waktunya. Catatan kelas yang kita buat sehingga ini nanti kalau pelajaran seterusnya berarti apa yang kita sudah sepakati, sudah kita buat sebagai keyakinan kelas yang kita laksanakan. Semangat untuk 11.3. Semangat. Terima kasih atas peran aktif kalian dalam membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembelajaran kalian sehingga nanti dalam melakukan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik, senang dan semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Krisdianingrum dari kelas 11.3. Saya merasa senang karena sudah membuat keyakinan kelas bersama Bu Sadiati.
Menurut saya membuat keyakinan kelas itu penting karena untuk menjaga ketertiban kelas agar kelas berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Saputra dari kelas 11-3. Saya merasa senang karena sudah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Sadiati. Apakah penting? Menurut saya penting dikarenakan akan membuat kelas menjadi tertib dan lancar dalam saat pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.